Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan eh, pencairan profesi guru tahun 2025 itu akan cair tepat waktu ya. Tetapi ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu perhatikan, termasuk jadwalnya terkait dengan pencairan profesi guru ya ini. Ya, jadi sebelum saya membahas ini lebih jauh, lebih mendalam, langkah lebih baiknya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-book untuk mengajar ya, termasuk untuk kebutuhan mengajar yang menjadi pegangan guru maupun pegangan siswa, ataupun template dari PowerPoint yang bisa langsung digunakan untuk mengajar dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman guru yang lagi berjuang untuk PPG, ada juga modul khusus untuk PPG dan masih banyak lagi. Bapak Ibu bisa mendownload di link yang saya sediakan di deskripsi dari video ini. Nah, jadi lanjut dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa mungkin Bapak Ibu sudah melihat video saya yang sebelumnya sudah saya upload terkait dengan kejelasan tanggal pencairan profesi guru ini ya, tunjangan profesi guru tahun 2025. Dimana kalau saya lihat dari komentar di channel YouTube saya itu banyak sekali guru-guru yang seakan-akan tidak percaya bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu akan cair tepat waktu. Nah, di video saya sebelumnya itu sudah ada surat edaran terkait dengan pencairan, kapan sih tanggal pencairan tunjangan profesi guru itu sudah jelas tanggalnya. Tetapi yang ingin saya highlight di sini itu adalah bukan karena pencairan tunjangan profesi gurunya. Ternyata dari video-video saya sebelumnya itu banyak guru-guru yang mengeluh terkait dengan kenapa hingga beberapa triwulan tunjangan profesi gurunya itu tidak cair ya, atau guru-guru itu tidak mendapatkan tunjangan profesi guru ya, gimana sebelumnya mereka sudah mendapatkan. Tetapi kalau tidak salah ada beberapa komentar itu di tahun 2024 itu bahkan mereka tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, tentu ini berbeda dengan kasus-kasus yang mungkin Bapak Ibu alami di masing-masing daerah atau di masing-masing guru. Saya seringkali mengingatkan bahwa apa permasalahan yang Bapak Ibu rasakan itu belum tentu dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika memberikan suatu komentar misalnya, itu jangan seakan-akan bahwa masalah itu hanya cuma Bapak Ibu guru sendiri yang merasakan. Itu banyak sekali, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di Indonesia itu ada jutaan guru dan memiliki permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Coba kalau kita melihat kondisi guru yang ada di daerah tertinggal, itu jauh lebih sulit, jauh lebih susah untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya. Apalagi kalau mereka harus ke dinas ya, mereka harus butuh biaya yang lebih, butuh effort, butuh waktu, butuh tenaga dan lain sebagainya untuk bisa sampai ke dinas tersebut gitu ya, melalui terjang yang begitu rumit. Nah, kembali ke permasalahan bahwa ternyata masih ada banyak guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Saya kemarin itu sudah berkomunikasi dengan beberapa orang terkait dengan apa penyebabnya. Jadi, ada yang merasa bahwa data saya itu sudah benar loh. Ya, artinya penginputan data ya. Tetapi saya menanyakan kembali bahwa siapa yang bisa menjamin, apakah Bapak atau Ibu bisa menjamin bahwa data yang Bapak Ibu input itu sudah benar-benar valid ya. Karena ternyata setelah saya cari tahu informasinya, ternyata Bapak Ibu guru itu hanya menyerahkan ya data terutama data rekening ya, nomor rekening ke dinasnya, ke dinas pendidikan setempat gitu. Nah, tetapi setelah itu diinputkan oleh dinasnya. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya itu adalah apakah inputan data itu, entah itu operator sekolah ataupun operator dinas pendidikan, itu sudah valid gitu, menginput data Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru itu tidak akan mengalami kendala ketika pencairan tunjangan sertifikasi gurunya ya, atau tunjangan profesi gurunya. Ketika misalnya datanya itu tidak valid, maka risikonya adalah satu,
Bapak Ibu guru itu tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru di tahun itu, ya. Artinya mungkin di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkannya karena mungkin di penginputan datanya sudah benar. Tetapi kalau penginputan datanya tidak benar, maka itu tadi yang saya sampaikan. Risikonya Bapak Ibu tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru di tahun itu, di tahun yang sama, ya. Atau tunjangan sertifikasi gurunya atau tunjangan profesi gurunya itu di hold atau ditunda gitu, ditahan dulu sampai benar-benar rekening, terutama rekening ya, rekening Bapak Ibu guru atau data-data yang lain itu sudah valid gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru yang sampai bahkan mulai di tahun 2024 itu mereka tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya, apalagi mereka harus menyeberang pulau untuk ke dinasnya itu, maka mau nggak mau saya sampaikan bahwa ya mau nggak mau kalau mau cair ya harus ke dinasnya gitu ya untuk menanyakan, tetapi harus didampingi dengan operator sekolah terutama. Kemudian di sini dibutuhkan peran kepala sekolah yang sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, peran kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan terkait dengan anak buahnya yang guru-gurunya, teman gurunya ini tidak mendapatkan sertifikasi guru, maka ini bisa menjadi suatu wadah pengantar kepala sekolahnya itu untuk berkomunikasi dengan kepala dinasnya atau dinas pendidikan setempat gitu, biar nanti yang sudah semestinya menjadi hak dari teman-teman guru itu Bapak Ibu bisa mendapatkannya gitu. Jadi apakah di tahun 2024 itu tunjangan sertifikasinya hilang? Nah, saya tidak tahu kalau yang urusan itu Bapak Ibu ya, tapi harapan saya itu tidak hilang, artinya Bapak Ibu tetap mendapatkan haknya gitu ya. Tetapi kecurigaan saya itu adalah data yang diinputkan itu tidak valid gitu. Itu kecurigaan saya seperti itu. Jadi jangan selalu merasa bahwa oh data yang saya inputkan itu loh sudah benar. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Proses cross check itu harus dilakukan berulang kali ya untuk bisa memastikan, apalagi sekarang ya nanti itu sudah akan diberlakukan transfer langsung, tidak lagi melalui dinas, maka untuk memvalidasi data di GRK itu Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa datanya itu sudah benar dan valid. Saya seringkali menyampaikan ya di dalam video saya yang lain bahwa untuk proses cross-check data validasi nomor rekening sebaiknya dilakukan dengan keluarganya, entah itu dengan anaknya atau dengan suami atau istrinya, dengan mengecek nomor rekeningnya terutama itu. Nah, kalau itu sudah jelas, sudah pasti, Bapak Ibu tinggal mengklik ya gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa saya sampaikan bahwa nomor rekening itu yang menginput itu adalah orang dinasnya. Jadi bukan Bapak Ibu. Ya saya kira Bapak Ibu sudah tahu kalau informasi terkait hal ini. Nah selebihnya Bapak Ibu itu tinggal mengontrol ketika di GRK-nya itu. Ketika itu sudah benar-benar itu adalah nomor rekening Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal mengklik ya, maka akan menuju ke langkah yang selanjutnya. Makanya ketika mengecek itu sebaiknya ya dilakukan dengan suaminya atau istrinya, dengan anak-anaknya, itu untuk memastikan itu. Saya khawatir itu tadi Bapak Ibu, karena kesalahan penginputan data terutama nomor rekening, Bapak Ibu itu tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah oleh karena itu informasi yang lain yang saya dapatkan itu ini berdasarkan dari masukan teman-teman guru yang lain, sebaiknya nomor rekening yang dimasukkan itu adalah nomor rekening yang sekaligus nomor rekening gajinya gitu. Ya ada benarnya juga sih sebenarnya. Nah banyak ternyata permasalahan-permasalahan di daerah-daerah itu ternyata ada yang berbeda nomor rekening gaji dengan nomor rekening tunjangan profesi gurunya. Nah itu saya juga tidak tahu alasan kenapa harus dipisahkan gitu ya. Itu urusan privat masing-masing gitu. Tetapi sebaiknya ya, kalau saya mendengarkan masukan dari teman-teman guru yang lain, itu sebaiknya nomor rekeningnya itu disamakan dengan nomor rekening gajinya gitu, sehingga itu tidak akan kesalahannya itu sangat sedikit gitu loh. Terjadi kesalahannya itu sangat sedikit. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa
jangan selalu merasa bahwa data yang Bapak Ibu inputkan itu sudah benar sehingga merasa bahwa oh saya pasti akan mendapatkan tunjangan sertifikasi saya karena di tahun-tahun sebelumnya saya sudah dapatkan gitu ya. Tetapi inilah yang terjadi di lapangan, bahwa ternyata masih ada juga ternyata guru-guru yang sebelum-sebelumnya mereka tidak ada masalah, tetapi di 2024 ini ternyata mereka tidak pernah mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya sama sekali, dan bahkan sudah masuk di tahun 2025 ini. Nah ini yang ini, jadi saya kemarin menyarankan bahwa coba di cross check, ajak operator sekolahnya, langsung ke dinasnya, tanyakan ini. Itu penting, ya, untuk Bapak Ibu mendapatkan haknya itu. Itu ya. Jadi mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Oh, sebelum saya akhiri, ini kan ada pencairan tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini periodenya itu tidak akan pernah melenceng dari apa yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Itu tidak akan pernah melenceng. Jadi triwulan pertama itu biasanya itu terjadi di bulan April, tetapi karena ini berkaitan dengan hari raya, maka dimajukan di bulan Maret gitu. Tapi biasanya selalu disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri gitu ya. Itu semestinya seperti itu. Dan untuk triwulan-triwulan berikutnya itu tidak akan melenceng dari bulan-bulan tersebut. Adapun kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan pada bulan itu berarti ada yang salah di dalam penginputan data. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Semua tetap semangat. Nanti informasi menarik lainnya akan tetap saya sampaikan di video-video yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.